Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali, bisa bersua kembali di dunia digital. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya nantinya. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, baru saja kita melangsungkan ibadah yang dalam Islam itu menjadi salah satu dari 3 ibadah yang masyruk, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Jum'ah. Karena hari-hari itu merupakan hari-hari yang secara syar'i itu adalah hari-hari yang bernilai ibadah. Sementara hari-hari peringatan hari yang lain itu sebenarnya adalah produk budaya. Nah, di hari raya Idul Adha ini kemarin saya menerima tulisan yang sangat bagus dari teman saya Ahmad Inung, atau yang sekarang jadi Direktur Pendidikan Islam, Pendidikan Tinggi Islam. Beliau mengirim tulisan yang sangat bagus yang kaitannya dengan pengorbanan, dengan Idul Adha. Jadi Idul Adha atau hari kita berkorban, sebenarnya pengorbanan ini dalam sejarah itu adalah ritual tertua dari ritual yang dilakukan oleh manusia kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi kalau dulu mungkin dalam cerita dewa-dewa gitu, dalam mitologi Yunani ataupun di suku Maya, kemudian di suku Vedic gitu, mereka terbiasa melakukan persembahan kepada dewa, menyembelih hewan, kadang juga manusia, beberapa juga memberikan persembahan berupa buah-buahan gitu, dan itu diberikan kepada para dewa, pada penguasa alam raya gitu kan, yang dia yakin bahwa mereka inilah yang memberikan keselamatan, memberikan kedamaian, bahkan juga memberikan bencana. Ini yang seringkali kemudian mereka melakukan ritual-ritual dengan memberikan pengorbanan berupa manusia disembelih, kemudian hewan disembelih, yang darahnya ini dipersembahkan kepada dewa-dewa yang mereka yakini. Nah, tetapi para pemirsa yang berbahagia, yang mereka lakukan ini itu murni untuk menyenangkan para dewa, murni untuk menyenangkan sesembahan-sesembahan mereka, supaya mereka tidak marah kepada dunia, tidak menurunkan bencana. Maka kalau kita lihat dalam sejarah itu dan juga difilmkan di mana-mana itu, ketika terjadi gerhana, ketika terjadi bencana alam, itu mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka, dewa mereka murka. Sehingga dalam tradisi ritual pengorbanan ini, itu fokus mereka, darah-darah yang diberikan, pengorbanan yang diberikan, hewan yang disembelih, bahkan orang dari suku lain yang dipersembahkan, itu murni untuk menyenangkan para dewa, menyenangkan Tuhannya, menyenangkan supaya mereka tidak marah. Jadi ada sapi diberikan kepada dewa tertentu, kuda diberikan pada dewa tertentu, Zeus menerima pengorbanan lain, nanti dewa Aries itu diberikan pengorbanan lain supaya mereka tidak marah. Nah, ini terjadi terus menerus, seakan-akan bahwa dewa itu membutuhkan manusia, seakan-akan dewa itu akan marah ketika tidak diberi persembahan. Nah, tradisi ini terus berlanjut berabad-abad lamanya sesuai dengan peradaban manusia. Kemudian lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ritual inilah Allah kemudian memberikan revolusi yang luar biasa terhadap tradisi pengorbanan ini. Allah kemudian menetapkan bahwa pengorbanan ini bukan tentang Tuhan,
bukan tentang penguasa, tapi tentang ketaatan manusia. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalullah taqwa minkum. Jadi sekali-kali Allah tidak menerima darah, daging dari pengorbanan kita semuanya itu. Tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa dari kita. Karena inti dari takwa adalah ketaatan. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih putranya untuk mengalirkan darahnya, dan itu adalah tradisi-tradisi dari umat-umat terdahulu, Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Dan pada ayat tersebut ditegaskan bahwa fokus dari ibadah kurban sebenarnya bukan Tuhan. Seandainya manusia ini tidak menyembah Tuhan, maka itu tidak mengurangi eksistensi Tuhan sama sekali. Ketika manusia kemudian tidak memberikan persembahan, maka Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak turun derajatnya, tidak kemudian menjadi hina, tetapi beliau atau Allah tetaplah menjadi Rabbul Alamin. Sehingga pengorbanan-pengorbanan yang pada masa sejarahnya itu difokuskan kepada Tuhan, difokuskan untuk menyenangkan Tuhan, maka Islam membuat revolusi yang luar biasa. Bahwa Allah sekali-kali tidak menerima darah-darah yang dialirkan, daging-daging, hewan-hewan, buah-buahan, apapun yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsepnya bukan persembahan tetapi takwa. Dan inti takwa adalah supaya kita semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan dari qoroba yuqoribu qurbanan, artinya kita dekat kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan yang luar biasa, sehingga fokus dari ibadah kurban sebenarnya bukan Tuhan, bukan Allah, tapi manusia. Apakah kita taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, dengan menjauhi larangan-larangannya, dengan kemudian memberikan, berbagi kepada orang lain, sehingga tidak ada istilahnya dalam Islam Allah akan memakan daging, akan memakan buah-buahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi digantilah dalam Islam itu kemudian pengorbanan itu menjadi sedekah yang diberikan kepada orang lain, karena hatinya sudah taat kepada Allah, hatinya sudah mau berkorban, mengorbankan hartanya kepada orang lain, memberikan, berbagi kepada orang lain. Sehingga inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, jadi sekali lagi pengorbanan yang kita berikan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus terus kita catat. Para hadirin yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya, memberikan pencerahan bagaimana kita memaknai kurban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah akan marah, bukan karena Allah menyenangi apa yang kita berikan, tetapi Allah menuntut kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian pencerahan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.